Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Terjebak di dalam kamar tidur, anak kakak beradik tewas terbakar di rumahnya di Dusun 3, Bandar Pasir, Kabupaten Asahan. 9 remaja anggota geng motor ditangkap polisi setelah melakukan perusakan di sebuah kafe di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Seekor orang utan Sumatera jantan dipulangkan dari Jawa Barat ke Sumatera Utara. Kita ke informasi pertama hari ini. 2 anak kakak beradik tewas terbakar di rumahnya di Dusun 3, Bandar Pasir, Kabupaten Asahan pada Senin siang. Korban terjebak di kamar saat api tiba-tiba membakar rumah mereka. Tangis kedua orang tua kedua anak berusia 3 dan 6 tahun ini tak henti-henti. Pasangan Yanti Selain dan Beni Asmara Naibaho tidak menyangka akan kehilangan 2 buah hatinya sekaligus dalam kondisi terbakar. Kebakaran melanda kediaman keluarga Beni Asmara Naibaho pada Senin siang. Saat itu Beni sedang bekerja di ladang sementara sang istri sibuk di dapur menyiapkan makan siang. Anak pertamanya, Bertrand Mananta Naibaho berusia 6 tahun, sepulang dari sekolah taman kanak-kanak langsung merebahkan diri di kamar karena mengeluh kurang sehat. Melihat kakaknya tiduran di kamar, adiknya Beryl Naibaho berumur 3 tahun menyusul kakaknya ke tempat tidur. Ketepatan ini mertuanya menengok api udah besar. Datanglah mertuanya, api. Disitulah kami tahu. Kami tengok apinya udah besar. Jadi kami pun syok lah. Bapaknya pun syok lah di situ. Ada 2 anak yang jadi korban kebakaran itu? Anaknya tidur di dalam. Cuma dua aja anaknya. Itulah anaknya 2. Itu ada kakak beradik Bu? Kakak adik. Yang satu TK, yang kedua belum sekolah. Belum diketahui dari mana asal api yang membesar secara tiba-tiba. Tetangga dan kerabat korban berteriak menyaksikan asap dan kobaran api membumbung tinggi di atap. Warga pun berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun, api sudah membakar nyaris seluruh bangunan rumah yang terbuat dari kayu, termasuk kamar tempat kedua anak malang itu tertidur. Kedua orang tua korban syok tidak berdaya menyaksikan api membakar rumah dan kedua buah hatinya terjebak dalam kamar. Tak ada satu orang pun dapat menyelamatkannya. Dari korban ini ada 2 anak yang meninggal yang bernama Bertrand Felix Mananta Naibaho, 6 tahun, belum sekolah. Kemudian Beryl Naibaho, 3 tahun. Ini kakak daripada yang dua yang sudah meninggal. Ini kiranya memang murni daripada korban kebakaran. Ini mungkin bisa kami sampaikan. Mereka ini terjebak di dalam kamar saat ngapain? Tidur atau apa, istirahat? Oh, dari kronologis ini bahwa si abang di Bertrand Ferdinand tadi baru pulang sekolah dari TK. Dan kemudian si adik mengikut ke kamar. Dan kebetulan si abang tadi lagi keadaan kurang sehat. Kedua korban disemayamkan di balai desa setempat. Kepolisian tengah menyelidiki peristiwa ini. Garis polisi tampak terpasang mengitari seluruh bangunan yang terbakar serta meminta keterangan sejumlah saksi mata. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ya, kita simak informasi lain. Kasus pencurian di Kota Medan semakin meresahkan. Kini pencuri tidak hanya menyasar barang berharga, namun juga mulai menyasar fasilitas umum seperti rambu-rambu jalan. 2 orang pencuri dengan mengendari becak menggasak rambu jalan di Kota Medan. Dari rekaman kamera CCTV warga terlihat sebelum beraksi keduanya berpura-pura mengobrol di pinggir jalan sambil mengamati situasi. Setelah dirasa aman, seorang pelaku tampak berjalan mundur demi menghindari kamera pengawas. Hanya dalam hitungan menit, pelang rambu jalan yang terbuat dari besi berhasil dipatahkan, kemudian dipindahkan ke becak. Pelaku tersebut kemudian kembali lagi untuk mencabut patahan besi yang masih tersisa. Pokoknya yang
terakhir saya ingat 1 bulan ini ada 2 kali. Yang pertama kan kabel, yang kedua itu semalam tanggal 29 kurang lebih jam 8 malam gitulah Bang pencuriannya. Itu di daerah situ. Lang disup ya? Lang disup lah, lang jalan. Parkir apa? Jalan. Kita di sini Tahu cuma ini. sih baru kali ini aja sih Bang. Pelakunya. Sesuai dengan yang di situ bilang? Nggak gitu kelihatan sih Bang, cuma yang pastinya laki-laki. Terus dia pakai baju kayak hoodie gitu, jadi penutup kepalanya ada nggak gitu nampak. Pakai becak barang ya Kak? Iya betul, becak barang. Aksi pencurian fasilitas umum kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Kota. Menurut warga, dalam seminggu terakhir telah terjadi 2 kali. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang tersangka begal motor yang selalu membawa golok dibekuk polisi di tempat persembunyiannya. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi karena mencoba kabur saat disergap. Tersangka Willy alias WS terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas karena melawan petugas dalam penyergapan. WS adalah tersangka begal motor yang kerap beraksi di Medan bersama temannya yang saat ini masih buron. Agar berhasil merampas motor, WS selalu menodongkan golok kepada korbannya. Seperti dilakukan WS dan temannya di Jalan Teratai Medan Baru pada pertengahan Mei lalu yang sempat terekam kamera CCTV. Dari catatan kepolisian terdapat sedikitnya 5 laporan polisi kasus begal dengan ciri-ciri dan modus operandi seperti yang dilakukan WS. Untuk modusnya, tersangka mencegat daripada korban dengan menggunakan senjata tajam, mengancam jiwa dari korban, lalu mengambil alih kendaraan bermotornya. Sudah sering pelaku beraksi Pak? Untuk informasi dari masyarakat, memang pelaku merupakan orang yang sering atau kerap melakukan tindakan seperti itu. Mereka melakukan pengambilan secara paksa dengan menggunakan pengancaman dan senjata tajam. Namun akhirnya baru kali ini kita amankan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap komplotan tersangka. Selain memburu satu temannya yang berperan sebagai joki, polisi juga mencari 2 orang lainnya yang diduga sebagai penada motor hasil begal tersangka. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sebanyak 9 remaja anggota geng motor ditangkap polisi setelah melakukan pengerusakan di sebuah kafe di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Seorang pengunjung terluka sabetan senjata tajam. 9 remaja di bawah umur ditahan di kantor polisi karena terbukti melakukan pengerusakan fasilitas kafe di Jalan Sersan Harifin, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Pengerusakan berawal dari perselisihan salah satu teman tersangka yang berselisih dengan geng motor lainnya. Tak terima dengan perlakuan geng lawan, teman tersangka kemudian melapor dan mengumpulkan ratusan anggota gengnya. Merasa dendam, pada Minggu dini hari 29 Mei 2022, geng para tersangka menghampiri tongkrongan geng lawan yang berada tak jauh dari pos 3 kafe di Jalan Sersan Harifin, Kelurahan Galang Kota. Karena kalah jumlah, geng lawan kabur. Merasa dendam tak terbalaskan, akhirnya anggota geng motor para tersangka yang mayoritas masih di bawah umur merusak fasilitas dan kaca pos 3 kafe dengan brutal, serta mengganggu pengguna jalan lainnya dengan menyeret senjata tajam mereka di jalan. Ada 9 orang pelaku yang dapat kita amankan. Mereka semua ini masih di bawah umur. Nah, jadi dalam penanganannya kita juga berkoordinasi dengan Bapas, ya, agar penanganannya tepat. Selanjutnya kepada mereka para pelaku kita pilih pasal 170 ayat 1 subsidi pasal 4081 KUH pidana. Menurut salah satu korban, ia bersama temannya berusaha menghindar dari penyerangan namun tetap saja terkena sabetan senjata tajam. Pulang main keyboard, pulanglah kami dari pasar besar, biasanya kami dari belakang. Kenapa kami pulang dari depan? Oh, tiba-tiba kok ada segerombolan kereta, kira kami ya balap-balap liar gitu kan. Udah dekat gitu baru ditebas kupingnya, telinganya. Pakai apa itu Bang? Pakai parang, sebagian celurit di gini-gini kan lah.
Dan itu mepetlah kami ke Paret. Paret dan itu ada pemukiman rumah pondok, kami masuk ke dalam berondok di pondok itu. Lagi pun udah parang sama itu udah di kepala kemana ngelak-ngelak lah kami terus kan. Ngelakkan dari puluhan kereta itu. Kapolresta Deli Serdang mengimbau kepada seluruh orang tua agar membantu kepolisian dengan benar-benar mengawasi anak mereka yang masih remaja. Polisi akan melakukan tindakan tegas bagi anak remaja yang melakukan tindakan kekerasan dan pengerusakan tempat umum. Meski masih di bawah umur, polisi telah menetapkan 9 orang yang ditangkap sebagai tersangka dan bakal dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, polisi juga masih mengejar 4 orang lainnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.